presiden untuk melakukan itu ada kegentingan yang memaksa. Sedangkan itu tidak bisa dijadikan alasan apa yang ada itu. Dan bahkan beliau tadi Bang Rizal sudah menjelaskan bukan hanya sekedar ini melanggar, tetapi memberi background tentang bahwa ini semangat undang-undang anti korupsi ini adalah anti Pancasila sebenarnya. Ya. Karena mungkin terlalu banyak yang ingin disampaikan. Ya, contoh saja pembelaan terhadap orang kecil itu apa gitu. Gaji ditekan, tidak dapat asuransi, jadi betul-betul digunakan sebagai budak benar gitu. Nah, ini yang mungkin bisa melengkapi ini, Bang. Iya, ini pandemi ini kan menyelamatkan ekonomi Indonesia dalam arti harga komoditas naik. Jadi disinilah keuntungannya, pokok tadi yang sudah saya sebutkan, harga batu bara naik 300% dibandingkan dengan harga rata-rata tahunan 2019. Jadi dari Minerba ya? Dari Minerba, ya, dari mineral juga naik sedemikian besar. Kemudian dari minyak sawit. Nah, itu semuanya naik. Jadi Indonesia itu mendapat, Sri Mulyani sendiri mengatakan durian runtuh. Nah, jadi ini juga menyebabkan bahwa kenaikan pajak itu sangat luar biasa. Penerimaan negara dari pajak itu sangat besar sekali, lebih dari 50% kenaikannya. Jadi tidak ada gitu. Jadi dengan kondisi dunia yang harga pangan itu naik, justru membawa berkah bagi Indonesia, membawa manfaat ekonomi kepada Indonesia, di mana bahwa kalau kita lihat inflasi kita juga cuma 5,5% dan kita sering mengalami sebelum-sebelumnya adalah inflasi yang lebih dari 5%, tetapi tidak pernah ada perpu. Nah, ini adalah perpu benar-benar sebagai alasan yang tadi dikatakan mungkin tujuannya adalah yang khususnya di dalam Minerba ini yang dimana pendapatannya luar biasa sekali, ratusan triliun yang dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Saya rasa ini intinya, sekaligus kalau dia mau mengubah kepada undang-undang Minerba saja, itu tentu saja terlalu kasar. Jadi dimasukkanlah kepada Perpu Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini, sehingga tidak terkamuflase dengan yang lain-lainnya. Baik. Sementara itu nanti mungkin masih banyak yang bertanya dari pemirsa kita. Kami lanjut kepada Dr. Ubaidillah yang kita tahu beliau mantan aktivis 98 dan tidak berhenti di dunia kampus ya, mahasiswa sangat pas sekali merasa berjuang dengan Dr. Ubaidillah. Kami ingin mendengar apakah persoalan perpu ini itu sudah sampai kepada keresahan di tingkat kampus mahasiswa. Kami silakan. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaannya, apakah Perpu nomor 2022 ini sudah menimbulkan keresahan di tingkat kampus? Iya, karena akademisi yang independen yang tergabung di dalam organisasi namanya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, itu semuanya menyatakan dengan sangat kritis bahwa Perpu itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Karena Perpu 2022 ini mengabaikan dua lembaga penting, lembaga negara. Pertama adalah mengabaikan Mahkamah Konstitusi, karena amar putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 91 itu memerintahkan kepada DPR atau pembuat undang-undang, dan undang-undang ini diusulkan oleh Presiden. Maka mestinya DPR dan Presiden memperbaiki undang-undang Cipta Kerja itu, bukan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi bayangkan, sekuat Mahkamah Konstitusi, perintahnya dari tadi Presiden. Ini negara apa? Dalam pandangan demokrasi, ini sudah negara yang otoriter sebetulnya, maksat. Jadi memanfaatkan kuasanya untuk akal-akalan.
Jadi pertama, Perpu ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan itu artinya mengabaikan perintah lembaga negara. Yang kedua, mengabaikan DPR karena DPR diperintahkan untuk membuat undang-undang atau memperbaiki undang-undang itu. Yang ketiga, pertanyaannya kemudian apa sih isinya dari Perpu ini? Ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bang Rizal sama Bang Antoni menjelaskan betapa isinya pro kepada oligarki tambang misalnya. Dan ternyata betul, misalnya kalau dicek di dalam Perpu itu pasal 128 itu diantaranya misalnya pemerintah memberikan royalti 0% pada pengusaha batu bara. 0%, termasuk tadi Bang Rizal mengatakan perpanjangan konsesi yang otomatis. Ini artinya memang isinya pro pada oligarki, termasuk juga tidak berpihak kepada kepentingan buruh, rakyat. Itu ada di dalam pasal 8 kalau tidak salah, itu bisa dicek bahwa penutupan upah buruh itu ada diksi yang aneh di situ. Misalnya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan indikator tertentu. Jadi argumen indikator tertentu itu sangat multitafsir dan itu semau kepentingan orang kaya gitu, semau kepentingan pebisnis besar gitu. Jadi artinya memang Perpu ini tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak pada mereka, orang-orang sangat kaya atau yang disebut dengan oligarki yang memang mempengaruhi kekuasaan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Kemudian argumen keluarnya Perpu itu kan di dalam konstitusi Undang-Undang 45 memang harus ada kegentingan yang memaksa. Saya melihat hari ini tidak ada kegentingan yang memaksa membuat peraturan pengganti undang-undang. Lalu pertanyaan ini kenapa? Saya mau mengatakan argumen pemerintah keliru karena tidak objektif, tidak secara empiris gitu. Bukan karena kegentingan yang memaksa, tapi lebih karena kepentingan yang memaksa. Kepentingan siapa? Kepentingan oligarki. Jadi argumennya lemah. Kemudian berikutnya, pemerintah ini sering mengabaikan konstitusi. Ya, kemudian pada saat yang sama sering mengabaikan aspirasi publik. Dalam terminologi politik, proses pembuatan undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik. Ini berkali-kali. Dari tahun 2019, revisi undang-undang KPK nggak mendengarkan aspirasi publik. 2020, sebetulnya undang-undang Omnibus Law itu ratusan ribu buruh dan mahasiswa memprotes. Tapi kan nggak didengar oleh rezim. Dan Presiden pernah mengatakan, karena undang-undang Omnibus Law itu dibuat oleh saya dengan tim, oleh pemerintah, maka saya tidak akan mengeluarkan Perpu. Itu 2020. Di saat demonstrasi besar-besaran, Presiden menyatakan itu. Artinya ketika tahun 2022 dia mengeluarkan Perpu, itu pernyataan yang inkonsisten dari seorang presiden. Artinya apa? Menipu, membohongi rakyat. Karena dia nggak mau keluar Perpu, tapi tiba-tiba keluar Perpu. Nah, artinya apa? Undang-undang Omnibus Law yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi lalu kemudian dikeluarkan Perpu, itu juga adalah satu tindakan perbuatan presiden yang tercela. Karena mengabaikan konstitusi, mengabaikan lembaga negara. Itu perbuatan yang tercela. Karena melanggar semangat dari Konstitusi nomor 45, juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Perpu itu tidak partisipatif. Perpu itu tidak partisipatif. Sementara undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik, aspirasi rakyat, wakil rakyat misalnya.
dan seterusnya. Perpu ini tidak. Oleh karena itu, karena ini melanggar konstitusi, dan dalam titik itu saya mau mengatakan bahwa perpu ini tidak layak sebenarnya sebagai undang-undang, maka di situ DPR mestinya secara otomatis dia menolak perpu itu menjadi undang-undang, kan begitu. Tapi sampai hari ini DPR tidak bersuara. Kemudian, apakah pembuatan perpu itu memungkinkan menjadi instrumen untuk impeachment? Pandangan ahli hukum tata negara membenarkan itu bisa terjadi impeachment karena pengabaian terhadap konstitusi. Nah, saya melihat di dalam konstitusi itu di pasal 7A tentang presiden itu dapat diberhentikan oleh MPR jika melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini kan tafsirnya abstrak. Sebenarnya bisa saya ditafsirkan sebenarnya pemerintah melakukan mengkhianati konstitusi karena banyak berhubungan dengan oligarki dan pada rakyat. Yang kedua, korupsi. Jadi kalau korupsi itu bisa di-impeachment. Yang ketiga, menyuap. Itu bisa di-impeachment. Yang keempat, melakukan perbuatan tercela. Sebetulnya berbohong, menipu rakyat itu perbuatan tercela. Jadi kalau MPR atau DPR melakukan paripurna untuk membedah indikator prasyarat dari impeachment, sebetulnya itu bisa menjadi sejarah penting dalam penegakan konstitusi kita. Jadi memungkinkan proses itu dijalankan begitu. Memungkinkan proses dijalankan oleh DPR, lalu DPR dari putusannya kalau memenuhi syarat bahwa ini layak impeachment, maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan. Lalu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan bahwa iya ini melanggar konstitusi, baru dibawa ke sidang paripurna MPR. Jadi prosesnya memang panjang impeachment ini. Pertanyaannya, apakah DPR mampu dan mau melakukan itu? Apakah juga Mahkamah Konstitusi objektif akan memutuskan perkara itu? Nah, saya menangkap sebagian atau beberapa anggota DPR sebetulnya paham ini, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa persoalan ini? Artinya sebetulnya rakyat berharap ini mestinya menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan yang dilakukan oleh DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR. Tapi kalau DPR tidak mendengar dan tidak objektif melihat persoalan ini, termasuk juga Mahkamah Konstitusi dan termasuk juga MPR, dalam terminologi politik itu memungkinkan akan adanya social movement dalam skala yang besar. Karena rakyat tidak didengarkan. Apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Tetapi kami para akademisi ada semacam kegelisahan yang luar biasa karena praktek kekuasaan ini makin jauh dari cita-cita proklamasi, makin jauh dari semangat Bung Karno. Cita-cita Bung Karno kan ideologinya penguasa kan kliennya. Kan jadi aneh kita melihat sekarang ini. Penguasa ini klien-kliennya adalah dengan konsep nawacita kan dulu kan, ideologinya nasionalisme dan berpihak pada dengan rakyat, dengan nasional. Tapi nyatanya tadi juga diperkuat oleh Bang Rizal bahwa bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, tapi kepentingan para oligark. Jadi ada inkonsistensi dari praktek kekuasaan tadi. Saya kira ini momentum penting bagi DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR untuk berpikir mendalam tentang bagaimana cara mengatasi persoalan ini. Karena ini kan terus menjadi polemik dan perdebatan yang panjang dan memicu ketidakpastian. Jadi perpu itu kan semangatnya ingin ada kepastian hukum. Saya justru melihat ini justru memicu ketidakpastian. Investor asing juga aneh dengan negara ini. Nah, saya kira itu ya, Bang Rin ya, mudah-mudahan memberikan satu perspektif penting bahwa para wakil rakyat mesti mendengarkan aspirasi rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional. Saya kira itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut.